pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Semangat pagi ya teman-teman semua, tetap semangat. Apa kabarnya nih di rumah? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki ya. Ke video saya kali ini nak jawab DM yang masuk ke Instagram saya ya. Jadi ada banyak DM yang masuk dengan pertanyaan dan hal-hal yang sama, tapi belum semuanya sempat saya balas sebab banyak kesibukan di dunia nyata ya, sebab saya ini juga bekerja. Nah, mohon maaf ke teman-teman yang belum sempat saya jawab, jadi saya jawab saja menggunakan video ya, biar semuanya bisa mendapatkan jawabannya. Jadi banyak kawan-kawan di rumah yang tanya mengenai masuk Malaysia itu ketat atau enggak, ditanyainnya apa saja, harus ada uang berapa, terus kalau tinggalnya sebentar atau agak lama atau 3 bulan itu macam mana. Saya terangkan saja di video kali ini. Yuk ikutin video saya. Nah, jadi banyak sekali pertanyaan yang sama, jadi saya jawab saja ya menggunakan video. Sebetulnya hal ini udah pernah saya bahas di video-video yang lalu, tapi mungkin sudah terpendam atau susah dicari, jadi saya jawab lagi saja di sini ya, untuk menghargai teman-teman yang sudah sudi berkunjung ke channel saya ini dan menonton video saya dan bertanya ya. Nah, jadi ini saya ceritakan saja pengalaman saya bolak-balik pulang ke Malaysia itu, apa saja yang ditanyain, harus bagaimana, seperti apa. Saya bakal ceritakan hal terbaru yang bakal ditanya di bandara ketika kita pergi ke Malaysia itu ketat atau tidak, dan seperti apa. Nah, oke. Yang pertama ya, kalau teman-teman nak pergi ke luar negeri otomatis harus mempunyai paspor, itu sudah pasti ya, dan semua juga orang sudah tahu ya, jadi harus ada paspor. Nah, hal yang kedua nih, teman-teman tujuannya itu untuk apa ke Malaysia. Nah, hal itu bakal ditanyakan di bandara Indonesia maupun di bandara Malaysia. Ketika sampai di bandara Malaysia sana, pihak immigration bakalan tanya tujuannya ke sana itu untuk apa. Nah, kalau untuk sekedar melancong atau berwisata itu bakal sedikit lebih mudah pertanyaan-pertanyaannya, nggak terlalu ribet dan mudah saja. Tujuannya untuk apa? Untuk melancong berwisata. Terus lanjut mereka bakal tanya berapa hari. Nah, karena melancong atau berwisata paling ya 1 minggu ya, atau 1 minggu lebih, nggak mungkin kan lebih dari itu, atau paling lama ya 2 minggu ya. Nah, itu nggak masalah. Lanjut mereka bakal tanya mana tiket baliknya, baik di immigration Indonesia petugasnya bakal tanya tiket balik, maupun ketika sampai di bandara Malaysia mereka pun akan bertanya tiket baliknya tanggal berapa. Nah, itu harus ditunjukin ke petugasnya. Oke. Untuk melancong itu sangat mudah dan tidak ditanya hal lain bagi saya yang bolak-balik ke sana. Ketika cuti saya tuh sedikit, jadi saya bilang saja untuk melancong atau berwisata, jadi tak ada masalah. Oh iya Bun, adakah ditanya uang tunjuk? Kebetulan saya ketika pulang ke Malaysia itu tidak pernah ditanya uang tunjuk ya, tapi sebaiknya teman-teman siapkan saja ya. Pasti teman-teman kalau berwisata pasti yang membawa uang yang cukup untuk perbekalan ketika berwisata, tunjukkan saja dan itu tidak masalah. Oke. Nah, kalau teman-teman ini tujuannya bukan untuk berwisata, misalnya untuk menghadiri seminar atau untuk pendidikan, seperti menghadiri kursuskah, atau untuk ada bisnis yang misalnya
memakan waktu 3 minggu gitu ya, atau 2 minggu, teman-teman pun bisa tunjukkan ke petugasnya sebagai bukti ini saya ada urusan bisnis, atau ini saya ada urusan seminar. Biasanya mereka akan meminta bukti ya, jadi tunjukkan saja dan itu tidak masalah ya. Misalnya ada undangannya boleh, atau ada surat dari Malaysianya bahwa kita ke sana untuk urusan bekerja sebentar gitu ya, bisnis, atau ada untuk seminar gitu ya, atau surat dari kantor dari Indonesianya gitu ya. Pokoknya kita membawa suatu bukti yang bisa ditunjukkan ke mereka. Nah, yang paling penting teman-teman, hal ini juga nggak kalah pentingnya ya bagi teman-teman. Ketika kita bepergian ke luar negeri, setidaknya kita itu menggunakan pakaian yang rapi ya. Rapi itu maknanya bukan berarti mahal atau branded, bukan kawan-kawan. Jadi rapi karena mereka pandangan pertama tuh bakal ditujukan pada penampilan. Jadi ketika kita berpenampilan rapi gitu ya, bajunya tuh bagus bukan yang gimana, maksudnya rapi gitu ya, orang pun akan memandang kita itu nilainya itu lebih gitu ya. Oh gitu kan. Kalau kita berpakaian penampilannya semrawut atau aut-autan, mereka tuh bertanyanya tuh bakal lebih ekstra. Bakal pertanyaannya itu bakalan lebih banyak, dan ketika ditanya di bandara kita pun harus menunjukkan suatu muka yang meyakinkan gitulah ya teman-teman. Jangan seperti takut-takut, jangan seperti kita gimana ya, kayak orang yang ya terlalu ketakutan. Nanti mereka bakalan sanksi gitu ya, ragu terhadap kita. Terus ada yang bertanya, Bun, kenapa mereka bertanyanya terkadang sangat sangat tegas, sangat inilah, sangat itu. Nah, tujuan dari petugas bertanya ini itu, bertanya banyak sekali, bertanya macam-macam, itu sebetulnya tujuan mereka itu baik terhadap kita. Mereka memastikan kita itu nanti di negara orang itu tidak terlantar dan keadaannya itu tetap baik-baik saja, karena banyak sekali kasus-kasus seperti penjualan orang gitu ya, datang ke sana ya, human trafficking itu banyak sekali. Jadi mereka pun harus memperketat keadaan gitu ya, memperketat orang-orang yang akan masuk ke Malaysia. Selain itu juga nggak sekali dua kali dan banyak data-data yang udah, jadi mereka bilang ke sana mau melancong, ternyata mereka tak balik lagi dan bekerja di sana. Nah, hal-hal itulah yang membuat mereka menjadi lebih ketat gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman nih yang ada juga yang inbox bertanya mau ke Malaysia tapi bekerja tapi hanya menggunakan paspor wisata dan sudah beli tiket pulang pergi, tetapi ternyata dia tuh mau bekerja. Nah, saya sarankan nih sebaiknya jangan ya teman-teman. Ketika teman-teman mau bekerja ya gunakanlah surat-surat resmi yang memang apa saja persyaratannya untuk bekerja di Malaysia. Jangan ilegal gitu ya, karena nanti itu bakalan menyusahkan diri kita sendiri. Ketika di sana ada apa-apa, nantinya kita tidak dapat menuntut hal apapun ya, nanti juga bakalan sulit kemana-mana, dan nanti sulit untuk bisa bolak-balik ke Indonesia kembali, misalnya rindu keluarga atau apa, karena keadaan kita ilegal. Dan di sana pun nanti bakalan bekerjanya di tempat-tempat yang gak seharusnya gitu ya, atau bahkan gajinya pun nanti bakalan tidak sesuai. Jadi saya sarankan untuk teman ketika ingin bekerja di sana pun harus menggunakan surat-surat yang resmi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih tinggalnya agak lama nih, seperti saya nih kan, kalau pulang cuti agak lama, misalnya 29 hari. Nah, ini pertanyaannya juga bakalan berbeda dengan yang melancong atau untuk keperluan bisnis yang hanya beberapa hari. Ini pertanyaannya akan lebih banyak karena mereka pun harus memastikan saya nih di sana tuh aman ya. Jadi ketika mereka bertanya memang sedikit ketus ya, tapi tidak apa-apa. Itu maknanya tuh mereka tuh baik ya, baik petugas dari Indonesia
Indonesia maupun petugas dari Malaysia memang bertanyanya seperti itu. Saya waktu 29 hari saya ditanya tiket baliknya mana, terus kok lama, mau ngapain, ada siapa, tinggal di mana. Nah, itulah yang ditanyain baik di Immigration Indonesia maupun di petugas imigrasi di Malaysia bandara sana ya. Karena saya jawab 24 hari dan mereka tuh hitung ini kita berangkat tanggal segini, ini tiket pulang kok lama sekali, berapa hari nih, mereka tanya seperti itu ya, pasti mereka tanya seperti itu. Lama sekali nih, kenapa lama sekali? Nah, mereka tanya kamu di sana mau ngapain. Waktu di Bandara Indonesia saya jawab saya mau liburan. Di sana ada siapa? Kok lama sekali? Di sana ada suami saya. Oke, langsung masuk saja. Nah, itu saja yang ditanya ketika di Bandara Jakarta Indonesia ini ya. Terus di Malaysia ini pertanyaannya lumayan banyak. Waktu sampai sana saya ditanya mau ngapain, saya bilang mau liburan. Terus tunjukkan mana tiket baliknya, saya tunjukkan. Mereka pun bertanya-tanya, kok kamu nih lama sekali tinggal ke Malaysia nih, ada siapa, mau ngapain, tinggal di mana gitu. Pertanyaannya tuh memang tegas ya, mereka tegas sebab mereka nak memastikan kita nih aman di negara orang ya, tidak terlunta-lunta ya. Oke lah, mungkin memang sedikit keras gitu ya, tegas terhadap kita, tapi kita tetap hadapi dengan ya percaya diri saja sebab kita ini nggak berniat jahat ya. Jadi saya tetap menjawabnya dengan benar gitu ya, dengan baik gitu ya. Jadi saya jawab saja saya mau berlibur ke rumah suami saya. Mereka pun tetap bertanya di mana alamat rumah suamimu. Saya tunjukkan ini alamatnya. Terus mereka tetap masih bertanya apa pekerjaan suaminya. Aku jawab misalnya nih, saya jawab bekerja di sini atau sebagai petani gitulah ya, suami saya sebagai ini gitu ya. Nah, lalu mereka tanya mana bukti bahwa kamu ini memang istri dari orang Malaysia. Mereka pun tetap minta bukti, apa yang harus saya buktikan. Terus mereka bilang ada buku nikahnya atau hal apapun yang bisa membuktikan bahwa kamu ini istri dari orang Malaysia gitu ya. Nah, waktu itu aku nggak ada bawa buku nikah, saya tak bawa, saya hanya bawa paspor dan tiket pulang pergi saja. Terus saya bilang, bolehlah tunjuk foto, kata dia. Jadi gini ya teman-teman, jadi petugas bandara tuh ada yang langsung masuk gitu. Kadang-kadang saya pas pulang ke Malaysia langsung masuk aja, tapi kadang-kadang memang mereka yang menjalankan mungkin SOP-nya dengan benar-benar ya. Jadi ada juga yang kalau orang bilang tuh ketat ya biarlah itu memang tugas mereka memang seperti itu, kita hargai saja ya, kita ikuti saja. Nah, terus saya tunjukkan saja foto, ini foto saya, ini husband, ini anak-anak saya, dan saya ada tunjuk foto lagi, dan ini keluarga besar saya di Malaysia. Terus mereka oke, terus saya boleh masuk. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi memang mereka memastikan bahwa kita nih benar-benar aman di negara Malaysia ya. Kita berkunjung ke sana tujuannya tuh harus benar, di mana tempat tinggalnya, tujuannya berapa lama di sana itu harus benar. Nah, untuk masalah uang tunjuk, saya berkali-kali ke Malaysia memang nggak pernah ditanya uang tunjuk ya. Paling saya ditanya mau ke siapa, mau ngapain, saya jawab mau pulang ke rumah suami, itu saja. Jadi tidak pernah saya ditanya uang tunjuk ya. Mungkin ada yang bertanya uang tunjuk, petugasnya ada yang enggak, tinggal tunjukkan saja uang yang teman-teman bawa gitu. Jadi teman-teman kalau ke Malaysia itu persyaratannya hanya bawa paspor, hanya tiket pulang pergi, ya hanya bawa uang ya, harus ya bawa uang, namanya juga bepergian harus bawa uang. Terus di sana nanti tinggal di mana, misalnya tinggal di hotel atau di mana, tunjukkan saja. Atau teman-teman di sana mau ke rumah saudara sebab ada kepentingan, kasih tahu saja, mungkin WA dari saudaranya atau nomor WA saudaranya atau alamat saudaranya jika memang petugasnya meminta gitu. Dan kalaupun teman-teman tinggal lama, visa 3 bulan misalnya untuk keperluan pendidikan 3 bulan atau untuk
keperluan pekerjaan 3 bulan atau untuk keperluan visa mengikut suami 3 bulan. Tunjukkan saja dengan bukti-bukti yang kita miliki, pasti kita bakalan lolos karena petugasnya hanya memastikan kita itu aman ya, bukan berarti mereka ketat atau ya memang seperti itu ya SOP-nya. Jangan lupa ya berpakaian yang sopan agar mereka pun lebih menghargai kita dengan pakaian kita yang sopan. Jadi itu saja jawaban buat teman-teman yang udah bertanya lewat DM saya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya, dan jangan lupa buat teman-teman yang baru nonton boleh bantu saya mengembangkan channel saya ini dengan klik tombol subscribe-nya ya, dengan like, komen, tentunya komen-komen pertanyaan yang baik nanti bakalan saya jawab ya. Atau boleh teman-teman yang bertanya tapi lewat DM biar lebih privasi juga boleh. Dan buat teman-teman yang tanya paspor dan yang lain-lain, nanti saya bakal jawab ya di DM ya. Yang belum terjawab mohon sabar menunggu. Terima kasih banyak. See you next video teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.